Halo semuanya, video kali ini aku mau lanjutin video dari buku tentang tinggal di dalam relung hatinya. Dan hari ini kita akan belajar sebuah analogi tentang penyembahan yang murni. I believe dari setiap analogi yang ada di buku ini akan menjadi sebuah pelajaran yang membuat kita mereflek diri kita. Siapa kita sesungguhnya, apa yang harus kita lakukan untuk yang namanya menjadi anak-anak hamba yang bisa menyenangkan hati Tuhan. So sekali lagi teman-teman semua yang mungkin menonton video ini, aku mengencourage setiap teman-teman untuk membeli buku ini. Don't take it for granted apa yang Tuhan berikan kepada gereja kita Overcomer. Tapi dari setiap buku yang mungkin harganya ini gak mahal, dengan apa yang ada di dalam isinya, ini sama sekali gak mahal teman-teman. Tapi biarkan setiap kita, seperti apa yang gembala kita ajarkan, seorang leader adalah seorang pembaca. Biarkan setiap kita menginvest sebanyak-banyaknya dari buku-buku rohani. So saya akan bacakan sebuah analogi tentang penyembahan yang murni. Penglihatan ini didapat di tanggal 3 Desember di tahun lalu pada pesta gelombang lawatan hati Abba. Pendoa ini melihat sebuah penglihatan. Ketika itu pendoa itu sudah berada di dalam sebuah ruangan yang putih, dan di hadapannya sudah ada Tuhan Yesus yang duduk di kursi berwarna putih. Tuhan itu berkata, "Hambaku, apa itu penyembahan yang murni? Karena hanya penyembahan yang murni yang bisa menyentuh relung hatiku." Lalu pendoa ini melihat satu orang berjalan ke arah Tuhan Yesus. Dan orang yang berjalan ini memiliki title di atasnya, yaitu adalah penyembah. Orang ini seperti membawa cawan yang begitu indah. Dan cawan itu, di dalam cawan itu terdapat sebuah minyak. Orang itu mendekat ke Tuhan Yesus dan berlutut dan berkata, "Tuhan, hari ini aku datang untuk memberikanmu penyembahan. Nyanyian yang indah kupersembahkan kepadamu. Terimalah seluruh persembahanku ini Tuhan." Lalu orang ini menuangkan minyaknya yang ada di dalam cawannya ke kaki Tuhan Yesus. Namun waktu dituangkan, pendoa ini melihat minyaknya itu sudah bercampur dengan air. Jadi sehingga tidak murni minyaknya. Lalu ada orang kedua yang berjalan dan memiliki title, yaitu adalah hamba Tuhan. Orang tersebut membawa juga cawan yang indah, cawan yang terbuat dari emas dan sangat mahal. Di dalam cawan itu juga ada minyak, dan orang itu pun melakukan hal yang sama. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, Rajaku, hari ini aku datang untuk memberikan persembahanku. Aku datang dengan keperkasaan dan kebesaranku hanya untuk kupersembahkan bagimu. Terimalah seluruhnya Rajaku." Lalu orang ini menuangkan minyak yang ada di dalam cawannya ke kaki Tuhan Yesus. Namun ketika dituangkan, minyaknya itu tidak murni. Ada minyak tetapi adalah minyak yang keruh. Lalu Tuhan melihat orang yang kedua ini dan berkata, "Sesungguhnya apa yang kalian persembahkan tidaklah murni. Mengapa orang pertama minyakmu bercampur dengan air? Sebab yang kau ingini adalah engkau yang bertambah-tambah dan aku yang berkurang, sehingga pada akhirnya engkau menyembah dengan kepenuhan akan dirimu sendiri. Lalu kenapa minyak orang yang kedua ini keruh? Sebab sesungguhnya kemurnianmu sudah tertukar. Agenda pribadi sudah masuk ke dalam kemurnianmu, dan itu membuat persembahanmu tidak murni." Lalu ada orang ketiga yang berjalan menghampiri Tuhan Yesus. Orang ini tidak memakai pakaian yang mewah atau indah. Dan saya melihat cawannya adalah cawan yang tanah liat, yang bentuknya seperti setengah jadi. Orang ini memiliki title, yaitu adalah hamba. Saya melihat orang ketiga ini, orang kedua dan orang pertama itu merespon. Kita saja yang sudah tahu Tuhan, persiapkan dengan yang baik untuk Tuhan, dan membawa cawan yang indah, tetap dianggap tidak murni. Apalagi seorang hamba seperti ini, seperti dia orang yang ketiga ini. Cawan saja dari tanah liat sudah pasti ditolak oleh Tuhan juga. Namun ketika orang ketiga ini berjalan ke arah kaki Tuhan dan berlutut, "Tuhan," ini yang orang ketiga ini katakan, "Tuhan, aku sungguh tidak layak. Aku tidak layak seperti yang lain karena aku yang paling berdosa. Tetapi biarlah aku mengurapi kakimu Tuhan." Dan saya melihat orang ini memecahkan cawannya dan mengurapi kaki Tuhan. Saya melihat minyaknya berwarna emas dan mengeluarkan wewangian yang seperti berjuta-juta bunga. Tuhan berkata, "Dari kedua orang yang tadi, engkau datang dengan merendahkan diri. Dari kedua orang tadi, engkau datang dengan memecahkan cawanmu. Dari kedua orang yang tadi,
Engkau memberikan minyak yang sangat murni dan menyenangkan hatiku. Lalu Tuhan Yesus seperti menghapus title hamba dan digantikan dengan title kekasihku. Lalu orang ketiga ini pun berubah menjadi gembala saya, Pastor Barry. Lalu di dalam penglihatan itu pendoa ini berubah kembali menjadi seperti ada di Exo Hall. Pendoa ini melihat Pastor Barry menyembah dan mengurapi kaki Tuhan Yesus. Minyak yang dipakai Pastor berwarna emas, memiliki fragrance dan wangi berjuta-juta bunga dan mengisi seluruh ruangan Exo Hall. Tuhan berkata, "Overcomer, milikilah penyembahan yang murni seperti gembalamu. Aku tidak peduli dengan tampilan luar, kemegahan atau keperkasaan, tapi aku Allah yang menyelidiki hati. Datanglah selalu dengan kerendahan hati seperti gembalamu. Datanglah selalu dengan memecahkan cawan sebagai lambang keremukan jiwa dan hatimu. Datanglah selalu dengan kemurnian yang keluar dari penyerahan total tanpa memiliki agenda apapun. Datanglah selalu ke kakiku hanya untuk menyenangkan aku dan membuat aku tersenyum atasmu." Para worshiper, inilah standar penyembahan yang murni di hadapanku dan dimiliki oleh gembalamu. Kejarlah dengan seluruh hidupmu, sebab apa yang ada di gembalamu itu sangat mahal. Di video ini atau di analogi ini kita belajar bahwa penyembahan yang murni di hadapan Tuhan adalah penyembahan yang tidak peduli dengan tampilan yang di luar, tidak dengan membawa kemegahan atau keperkasaan. Karena yang Tuhan lihat sekali lagi adalah apa yang di dalam hati kita. Tuhan merimain setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, ketika kita datang di dalam penyembahan kita, selalu datang dengan kerendahan hati, selalu datang dengan keremukan, bukan selalu mau tampil terlihat indah, baik. No, tapi bawalah keremukanmu, keremukan hati dan keremukan jiwamu di hadapan Tuhan. Datang dengan kemurnian yang keluar dari penyerahan total, tanpa agenda aku mau terlihat besar, aku mau sebuah jabatan, aku mau tepuk tangan atau apapun itu. Tapi biarkan kita memiliki penyerahan total di hadapan Tuhan. Dan satu yang terpenting, ketika kita menyembah Tuhan, bukan lagi kita membawa diri kita, bukan lagi kita seperti performing karaoke. No, tapi ketika kita di dalam penyembahan, belajar untuk yang namanya, yang keluar dari hati kita adalah kerinduan ingin menyenangkan Tuhan lewat penyembahan kita. Kerinduan ingin membuat Tuhan tersenyum lewat penyembahan kita. So I hope dari analogi ini kita belajar sesuatu, bahwa Tuhan melihat yang di dalam. Jangan sampai kita terlalu sibuk make up tanda kutip yang di luar, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu melihat jauh yang di dalam. Jadi yang berbicara jauh lebih besar adalah daily life kita. Ketika Senin sampai Jumat kita di rumah, ketika Senin sampai Jumat kita ada di dalam pekerjaan kita, ketika Senin sampai Jumat kita di dalam kegiatan kita, itu yang berbicara jauh lebih besar daripada ketika kita hanya datang ke kaki Tuhan di dalam ibadah dan berharap kita membawa sebuah persembahan yang indah. No, tapi make it, bangun itu in daily life kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman, karena buku ini secara personal memberkati saya pribadi. Saya thank you buat setiap teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.